anything you're doing. I am so sorry, sir. Don't touch it and touch him. Halo Sobat Rebahan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Piu, King of Pengangguran. Gimana? Masih susah cari kerja? Saya tahu kalian semua baru saja lulus sekolah dan bingung cari loker di mana, bukan begitu? Kali ini saya akan merangkum film kartun yang berjudul Up, dirilis pada tahun 2009. Meskipun ini film lama, tapi saya yakin Anda semua akan sangat nostalgia dan rindu masa-masa kecil saat nonton film ini. Penasaran? Langsung saja siapkan cemilan, sambungkan wifi tetangga, kencangkan talian kolor, selamat menonton, dan hayo atuh gaskeun bro. Bergenre pada tahun 1930, film diawali dengan menceritakan seorang penjelajah terkenal bernama Charles Mans. Mans yang begitu terkenal dengan penjelajahannya sampai-sampai dia mendesain balon udara yang begitu besar dengan interior yang sangat megah, agar tidak terpisah dengan anjing-anjingnya supaya mereka semua nyaman. Suatu ketika Mans menghadiri acara seminar, dia memperlihatkan temuannya kepada publik, yaitu kerangka monster air terjun surga yang ia temukan di Paradise Falls. Namun semua itu di luar dugaan ketika para ilmuwan menuduh bahwa Mans telah memalsukan kerangka tersebut. Dengan tekad yang kuat, Mans mengatakan bahwa ia akan menangkap monster itu hidup-hidup. Mans pun pergi untuk mencari monster tersebut. Beralih ke bocil 8 tahun, dia bernama Carl Production yang sangat mengidolakan Charles Mans, sang penjelajah terkenal, sampai-sampai dia menghalu bahwa dirinya sedang berpetualang. Balelol euy. Tiba-tiba Production mendengar suara perempuan yang berasal dari rumah kosong. Production menghampiri rumah tersebut. Production melihat seorang perempuan yang sedang menghalu berpetualang seperti dirinya barusan. Perempuan itu bernama Ellie. Ternyata Ellie juga ngefans pada sosok Mans, sang penjelajah terkenal itu. Ellie mengajak Production join dengannya untuk membentuk tim petualang, lalu memberikan semacam tutup botol pada Production yang artinya mereka telah menjadi satu tim. Lalu Ellie mengajak Production untuk mengambil balon miliknya yang tadi terbang entah kemana. Terlihat balon milik Production tersangkut di juru. Lalu Ellie menyuruh Production untuk mengambilnya. Dengan penuh percaya diri, Production pun siap mengambilnya. Tapi tiba-tiba malam pun poek. Terlihat Production yang sedang membaca buku. Lalu dia dikagetkan dengan kedatangan Ellie. Di sini Ellie akan menceritakan sebuah buku petualang pada Production. Bisa kita lihat di buku tersebut terdapat foto Mans. Ellie mengatakan pada Production bahwa ia ingin sekali tinggal di air terjun surga, atau bisa kita sebut Paradise Falls, yang terletak di Amerika Selatan. Ellie langsung murung karena dia tidak tahu bagaimana untuk sampai ke Paradise Falls tersebut. Production melihat mainan balon udaranya. Ellie langsung kepikiran dan meminta Production membawanya menggunakan balon udara. Setelah selesai cerita, Ellie langsung pulang begitu saja tanpa mengucapkan salam. The real bocil kematian anjir. Beberapa tahun kemudian, terlihat Production dan Ellie yang sudah menikah. Ellie terlihat sangat sedih karena mengalami keguguran. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Production berusaha menenangkan hati Ellie supaya tidak galau lagi. Production dan Ellie mulai menabung sedikit demi sedikit. Bisa kita lihat di situ terdapat tulisan Paradise Falls, yang berarti tujuan mereka menabung itu untuk pergi ke sana. Tetapi karena banyak cobaan, uang tabungan itu malah terus berkurang. Mulai dari nambal ban, bayar rumah sakit, dan renovasi rumah. Singkat cerita, Production dan Ellie sudah menjadi kakek dan nenek. Mereka menghabiskan waktu dengan berjualan balon, berdansa, dan membersihkan rumah. Production yang ingin sekali mewujudkan mimpi Ellie, yaitu membangun rumah di Paradise Falls. Dia memutuskan untuk membeli tiket pesawat. Tiba-tiba Ellie jatuh sakit dan meninggal. Hal itu membuat Production sangat sedih, karena dia baru saja ingin mewujudkan mimpi Ellie tetapi harus kandas. Keesokan harinya Production menjalani hari-harinya dengan penuh kegalauan.
Frederaction berehat sejenak sambil nongki di kursi depan rumahnya. Bisa kita lihat kini di sekeliling rumahnya sudah tidak ada perumahan, pohon, rerumputan. Yang ada malah tronton, bulldozer, beko. Yang artinya semua lahan di situ telah dibabat habis. Dan yang tersisa hanyalah rumah Frederaction. Terlihat ada surat di kotak surat tersebut. Frederaction langsung mengambil dan membuka suratnya. Isi surat tersebut bertuliskan Panti Jompo Sadie Oaks, yang artinya Frederaction disuruh tinggal di panti jompo karena rumahnya akan digusur. Ada dua karyawan yang sedang ngajanteng. Kita panggil saja ini Udin, ini Adang. Udin menyapa baik Frederaction, yang padahal itu hanyalah pemanis agar Frederaction bisa menyerahkan rumahnya. Tentu hal itu membuat Frederaction kesal, lalu meminjam megafon milik si Udin untuk bicara kepada bosnya. You in the soup. Take a bath, hippie. Tetapi Frederaction malah ngalelewean. Dengan watadosnya Frederaction nyelenang begitu aja ke rumah. Di dalam rumah Frederaction langsung menonton TV untuk mengurangi rasa bosannya. Tiba-tiba ada suara ketukan. Frederaction langsung membukakan pintunya. Bocil buntet ini bernama Russell. Sama buntetnya ya kayak Russell di game Bully. Russell berbicara kepada Frederaction bahwa ia seorang penjelajah alam liar dan menawarkan bantuan juga kepada Frederaction. Could help you cross the street. No. Well, I gotta help you cross. No, I'm doing fine. Good afternoon. Ow. Karena Frederaction merasa kasihan, akhirnya memberi kesempatan Russell untuk berbicara. Russell melihatkan rencananya kepada Frederaction yang itu semua ia dapatkan dari menjelajah hutan, melawan beruang, diteror Miska, camping di hutan terlarang, dan masih banyak lah. Nah, di sini ada satu rencana yang hilang, di mana syarat untuk mendapatkan rencana itu, Russell harus membantu lansia alias lanjut usia, yaitu Frederaction lah orangnya. I get it. I will become a senior well. Frederaction mengatakan bahwa ada seekor burung bernama Snipe yang menyelinap ke halaman rumahnya. Padahal itu adalah sebuah bacotan supaya Russell pergi dari rumahnya. I'll do it. Oh, I don't know. And 3 times to lure. I think it's Burroughs 2 blocks down. Russell pun langsung mencari Snipe tersebut. Tiba-tiba ada bulldozer di depan rumah Frederaction digebek oleh karyawan bernama Steve. Tak sengaja bulldozer itu menabrak kotak surat. Sontak hal itu membuat Frederaction marah dan langsung keluar untuk membenarkan kotak surat itu. Tiba-tiba, I want you to touch him. ya, si Steve ditakol oleh Frederaction sampai dahinya berdarah. Sontak hal itu membuat suasana langsung tegang. Si bos langsung menelpon polisi. Melihat hal itu, Frederaction langsung ngambil licit ke rumah dengan menutup semua gorden. Pengadilan menganggapnya Frederaction ancaman publik. Lalu diberikanlah surat panti jompo yang tadi. Mulai besok pagi orang-orang dari Sadie Oaks akan menjemputnya. What do I do now, Ellie? Frederaction memutuskan untuk menepati janjinya kepada Ellie, yaitu membawa rumahnya ke Paradise Falls. Keesokan harinya, terlihat orang dari Sadie Oaks sudah ada di depan rumah Frederaction untuk menjemputnya ke panti jompo. Could you do me a favor and take this? Frederaction mengatakan bahwa dia ingin dulu berpamitan dengan rumahnya. I want to say one last goodbye to the old. Tetapi Frederaction yang sudah menyusun rencananya dari malam, tiba-tiba ya, Frederaction mengubah rumahnya menjadi pesawat darurat dengan menggunakan 20.622 balon helium yang disimpan dari pekerjaan lamanya sebagai penjual balon. Semua orang terkagum melihat rumah yang bisa terbang hanya dengan sebuah balon helium. Apakah rumah saya juga bisa seperti itu? Entahlah. We're on our way, Ellie. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Setelah dibuka ternyata itu adalah Russell. Dia tersengaja terbawa yang sedari tadi sedang mencari Snipe. Please let me in. No. Karena merasa kasihan, Frederaction mengizinkan Russell untuk masuk. You going on a trip? A land lost in South America, Mr. Fred? Udah disuruh masuk, si Russell kalah ngopepang barang-barang. Terus juga layar diputar-putar. Aduh, genut. Russell berbicara tentang cumulonimbus.
alias awan hujan yang terbentuk saat udara hangat naik ke udara sejuk, maka terjadilah petir. Fredraktion yang tak peduli apa omongan Russell pun mengaktifkan alat congeknya. Kayak gini nih suaranya. It's nice, kid. Russell mengatakan bahwa badai akan datang. Karena alat conge, Fredraktion tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Russell. Tapi tiba-tiba... Ya, terjadilah cumulonimbus yang membuat rumah Fredraktion terombang-ambing hingga barang-barangnya pun hancur berantakan. Keesokan harinya Fredraktion yang dibangunkan oleh Russell dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Fredraktion tidak tahu sedang berada di mana saat ini, tetapi Russell mengatakan bahwa kita sudah berada di Amerika Selatan. Yang itu semua diketahui dari alat GPS miliknya. Karena Russell yang IQ-nya kurang, dalam bahasa kasar, mohon maaf, tolol, dia malah melempar alatnya keluar. Never be lost. Oops. Fredraktion berniat untuk membawa Russell turun dengan memutuskan beberapa balon helium. Oh, that's gonna be like a billion. Russell yang terus ngoceh, berapa jam lagi kita sampai? Fredraktion pun menjawab bahwa akan memakan waktu berjam-jam. Tapi tiba-tiba... What was that, Mr. Frederickson? Ya, ternyata rumah Fredraktion telah menyentuh permukaan bumi. Sontak hal itu membuat Fredraktion dan Russell terlempar yang membuat Fredraktion harus mengejar rumahnya. Disusul oleh Russell yang menggelantung di kaki Fredraktion. Pas ingin masuk ke jurang, dengan kekuatan kakinya Russell berusaha mengerem. Where are we? Like the city or the jungle, Mr. Frederickson. Badai pun selesai, terlihat Paradise Falls tepat berada di depan mereka. There it is. Really, it's so beautiful. We made it, Russell. Karena telah berhasil menuju Paradise Falls, Fredraktion menyuruh Russell memanjat untuk mengapung membawa rumahnya ke sana. Karena Russell yang tolol, dia tetap ngestak di situ aja tanpa ada pergerakan sedikit pun. Russell yang ingin sekali mendapatkan lencananya, dia mengatakan pada Fredraktion, kita bisa berjalan membawa rumah Anda ke sana. Setelah itu kita bisa turunkan. Fredraktion yang mendengar itu pun setuju untuk berjalan. Don't you worry, Ellie. Skin berpindah. Kita akan diperlihatkan seekor makhluk yang sedang bermain kejar-kejaran. Ternyata yang sedari tadi itu adalah pasukan anjing yang sedang memburu hewan tersebut. Karena alat conge milik Fredraktion, pasukan anjing itu pun langsung bubar. Russell yang terus mengeluh karena lututnya sakit. Padahal dia yang tadi menyuruh untuk berjalan. Sekarang dia yang mengeluh. Aduh. Russell meminta izin pada Fredraktion bahwa dia sudah tak tahan lagi pengen modal. Go on into the bushes and do your business. Okay, here, hold my stuff. Russell pun langsung menuju semak-semak. Setelah selesai BAB, Russell menemukan sebuah jejak kaki. Dia mengira itu Snipe. Hi. Ha, gotcha. Russell yang berusaha memancing dengan coklat agar hewan itu keluar. Yang dugaannya itu adalah hewan kecil. Tiba-tiba... Giant snipe. Russell pun melihatkan Snipe kepada Fredraktion. Yang disebutkan Snipe menyukai coklat, sontak hal itu membuat Fredraktion kaget. Snipe itu bernama Kevin. Fredraktion meminta Russell untuk menjauhi Kevin. Tetapi Kevin malah ngajak ocon Russell. Fredraktion berusaha mengusir Kevin. Terlihat di sini Kevin marah dan ingin menyerang Fredraktion. Russell menghentikan itu. Dia berkata bahwa Fredraktion adalah orang baik. Mr. Frederickson is nice. Russell meminta izin Fredraktion untuk memelihara Kevin. Tentu saja Fredraktion tidak mengizinkannya. No. Skin berpindah. Terlihat Russell memberi coklat agar Kevin terus mengikutinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Hey, are you okay over there? Oh, Fredraktion menyapa orang tersebut. Namun Fredraktion merasa aneh ketika orang itu berkata, "Aku bisa mencium baumu." I can smell you. Betapa terkejutnya Fredraktion ketika ditilik-tilik, ternyata itu adalah sebuah batu. Muncullah seekor anjing yang menghampiri Russell. Anjing itu bernama Doug.
Dia adalah seekor anjing pelacak yang bisa berbicara dengan bantuan kalung tersebut yang dibuatkan oleh tuannya. Kawan Doug mengirimnya sendirian untuk melaksanakan misi khusus mencari burung, yaitu Kevin. Tiba-tiba Kevin langsung nyirintil setelah mendengar omongan si Doug. Doug mengatakan, bolehkah aku membawa burung ini ke perkemahan sebagai tawananku? Tanpa pikir panjang, Fredricksen mengiyakannya. Tetapi Russell yang ingin memelihara keduanya kekeh memaksa kepada Fredricksen beralih ke pasukan anjing. Ini bernama Beta, ini bernama Gamma. Beta dan Gamma mencium bau jejak Kevin, coklat, dan bau tai Russell. Kedua anjing itu berkata kepada bos anjing bahwa sudah ada yang menangkap Kevin. Anjing ini bernama Alpha. Dia adalah pemimpin pasukan para anjing. Alpha mengatakan, cari asal bau itu. Nanti kalian akan mendapat banyak penghargaan dari Tuan atas hasil kerja keras itu. Tetapi Beta dan Gamma malah mengejek Alpha dikarenakan suaranya yang terdengar lucu gegara kalungnya bermasalah. Sontak hal itu membuat Alpha kesal dan memarahi mereka. Di sini Alpha memanggil Doug dan menanyakan, "Apa kau melihat burung itu?" Doug mengatakan bahwa sekarang burung itu telah menjadi tawanannya. Alpha bertanya posisi Doug sekarang sedang di mana. Tetapi Russell tiba-tiba nongol yang membuat Doug langsung mematikan alat itu. Alpha yang sudah menemukan lokasi Doug, mereka langsung pergi ke sana. Skin berpindah. Doug yang berisi keras memohon agar Kevin mau menjadi tawanannya. Tetapi Russell yang kesal dengan si Doug, dia berusaha mengusir si Doug yang sontak hal itu membuat Fredricksen marah. Kalau terus kayak gini, gimana kita bisa sampai ke Paradise Falls? Akibatnya rumah Fredricksen diadu dengan batu yang membuat kacanya pecah. Fredricksen memarahi mereka bertiga, lalu menyuruh Kevin dan Doug untuk pergi dalam hitungan ketiga. Doug yang melihat bola pada tongkat Fredricksen langsung melempar bola itu supaya Doug pergi, lalu meminta coklat kepada Russell untuk mengusir Kevin. Lalu menarik Russell untuk cepat-cepat pergi dari tempat ini. Dan disinilah The Adventure dimulai. Setelah melewati berbagai macam rintangan, mereka pun sampai dan dikejutkan oleh sesuatu. Hi, Master. Malam pun poek, disertai dengan hujan angin dordar gelap. Fredricksen berteduh di bawah rumahnya dan Russell yang sedang merakit PC. Nah PC anjing? Merakit tenda. That's for you. Fredricksen said, bukankah kau sang petualang super dengan banyak lencana? Russell menceritakan rahasianya, bahwa dia belum pernah mendirikan tenda sama sekali. Si anjing katanya penjelajah alam liar. Setelah berdebat panjang lebar, Fredricksen menyuruh Russell untuk tidur. Keesokan harinya Fredricksen bergegas untuk segera pergi karena balon helium mulai kehabisan gas. Namun Kevin tiba-tiba hilang. Ternyata sedari tadi Kevin berada di atas rumah dengan mengambil semua makanan milik Fredricksen. Kevin mendengar suara anak-anaknya, lalu dia pun membalas dengan seruan dia. Dan setelah itu Kevin pun pergi untuk mencari anak-anaknya. Terlihat Russell yang sangat begitu kecewa karena dia sudah berjanji ingin melindunginya dan merawatnya. Tapi tiba-tiba, ya, pasukan anjing tiba-tiba muncul. Alpha bertanya kepada Doug, "Di mana burung itu? Kau bilang kau sudah mendapatkannya." Doug mengatakan, "Kau kembali saja besok dan aku akan membawanya." Ketika Fredricksen dan Russell ingin melanjutkan perjalanannya, para anjing itu memaksa untuk mengikutinya. Mereka berdua dibawa ke sebuah tempat sepi. Dan betapa terkejutnya Fredricksen melihat Charles Mans, sang penjelajah terkenal yang tadi kita bahas di awal. Ternyata Mans adalah tuan dari sekelompok para anjing. Mans mengajak mereka berdua untuk makan. Di sini Fredricksen terkagum melihat pesawat udaranya yang selama ini ia hanya melihat di layar lebar dan sekarang menjadi kenyataan. Doug dipasangi kerucut rasa malu karena dia telah menghilangkan burung tawanannya. Di sini Mans melihatkan koleksi kerangka dari hewan yang ia tangkap, yang mana sebagian besar dari koleksinya itu disimpan di museum terbaik di dunia, yaitu di New York, Munich, dan London. Mereka pun makan bersama. Di sini Mans menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih mati-matian mencari burung raksasa yang ia janjikan akan bawa kembali. Sampai-sampai ia kehilangan banyak anjing. Russell yang tolol pun refleks menyebut, "Lah, kok mirip Kevin?" Hey, that looks like Kevin. Mans sedikit terkejut. "Kevin saha?" "Iya, Kevin itu burung peliharaanku dan aku sudah melatih dia untuk mengikuti kami," ucap Russell.
Mengikutimu? Bagaimana bisa? Kata Mans. Russell yang polos terus aja dia menjelaskan secara detail. Hingga akhirnya Frederaction speak up. Dia sekarang sudah kabur. Mendengar itu Mans langsung curiga dan berkata, "Kau tahu? Orang-orang yang datang ke sini mereka punya latar belakang yang hebat. Yang dimaksud ialah orang yang datang ke sini semuanya berakhir tragis." Frederaction meminta izin untuk pergi, tetapi Mans membantahnya. So much more to talk about. Tiba-tiba terdengar suara Kevin. Get them! Ya, Mans menyuruh kelompok anjing untuk menangkap mereka. Go toward the light, Master! Karena sudah terlatih, Kevin menaikkan mereka ke pundaknya supaya lebih cepat. Go on, Master! I will stop the dog! Ratu Kevin! Kevin! Di sini Russell mengobati kaki Kevin. Terdengar lagi suara anaknya. Kevin yang pengen sekali ke sana, tetapi karena kondisinya masih parah, Russell menyuruhnya berbaring. Russell meminta kepada Frederaction, "Bisakah kita membantunya sampai ke sarangnya?" Karena kasihan, Frederaction pun mengiyakan. Beralih ke kelompok anjing. Mereka sedang didalil oleh si Mans. "Kok bisa-bisanya kalian tidak bisa menangkap burung itu?" Kelompok anjing menjawab bahwa Doug yang membantu mereka lepas. Mans berusaha melacak lokasi Doug. Malam pun poek. Doug mengatakan bahwa teman-temannya tidak mengikutinya. Frederaction dan Russell terus melanjutkan perjalanannya dan Kevin sedang berbaring. Russell curhat kepada Frederaction bahwasannya alam liar ini tidak seperti yang diharapkannya karena ini agak liar. Setelah berbincang panjang lebar, terdengar lagi suara anak burung. Kevin langsung menghampirinya, tapi tiba-tiba ya, muncullah sebuah cahaya yang berasal dari pesawat udara Mans dan langsung menangkap Kevin. Frederaction berusaha melepaskan tambang tersebut, tetapi di sini Mans yang tidak ingin kehilangan kesempatan lagi, dia melemparkan lilin Petormak yang menyebabkan rumah Frederaction terbakar. Frederaction langsung menyelamatkan rumahnya dan membiarkan Kevin tertangkap. Emosi Frederaction membeledak dan mengatakan kepada Doug, "Kalau kau tidak muncul, semua ini tidak akan terjadi." Doug yang sakit hati pun pergi. Untuk terakhir kalinya Frederaction bertanya kepada Russell, "Sekarang kau mau membantuku atau tidak? Aku akan pergi ke air terjun itu meskipun itu bisa membunuhku." Sampailah di Paradise Falls. Di sini Russell melempar rencananya bahwa dia sudah tidak mau lagi membantu Frederaction. I don't want this anymore. Frederaction yang melamun sejenak sambil melihat-lihat buku adventure yang diberikan Ellie. Dia mengambil rencana Russell dan ingin membujuknya. Tetapi Russell yang nekat, dia mengambil separuh balon helium yang tujuannya untuk membantu Kevin. Frederaction membuang separuh barang-barang miliknya agar rumahnya bisa terbang kembali. Frederaction mendengar suara ketukan. Russell? Beranggapan itu Russell, tetapi nyatanya Doug. Doug sengaja sembunyi di bawah teras karena dia mencintai Frederaction yang sudah ia anggap sebagai tuannya. Beralih ke Russell. Di sini ia langsung menghampiri pesawat udara tersebut dan berusaha masuk. Setelah berhasil masuk, Russell langsung disambut oleh sekelompok anjing agresif. Alpha langsung laporan kepada Mans bahwasannya Russell telah menyusup. Mans langsung menyekap Russell. Mans melihat Frederaction kembali. Lalu ia menyuruh Alpha untuk menjaga burung itu. Terlihat Russell akan dijatuhkan. Frederaction langsung menghampirinya dan Russell berhasil selamat. Frederaction menyuruh Russell untuk menunggu karena khawatir akan keselamatannya. Tetapi Russell yang bersikeras ingin membantu Kevin, Frederaction pun meninggalkan dia dan masuk ke pesawat udara bersama Doug. Di sini Doug menunjukkan jalan untuk menyusup ke dalam. Kevin! Entering through these doors. What do we do now, Doug? Frederaction langsung mendapat ide. Dia memanfaatkan bola di tongkatnya untuk mengalihkan kelompok anjing. Frederaction langsung membebaskan Kevin. Pasukan anjing itu langsung melapor kepada Mans bahwasannya burung itu telah lepas. Russell yang heras babatok, dia terus aja nekat ingin membantu Kevin.
Untungnya ada tali, kalau nggak ada udah kelar lah. Mans menyuruh Grey Leader untuk menembak rumah Fredraktion. Bersama Kevin dan Doug, Fredraktion berusaha keluar. Tetapi Mans yang sedari tadi sudah stay. Dia langsung mengambil pedang dan menghajar Fredraktion. Emosi yang sudah membeledak membuat Mans jadi edan sampai-sampai beberapa koleksinya hancur. Doug dikejar oleh Alpha dan kelompok anjing. Tak sengaja ia menggoder alat ini. Ini apa ya namanya lupa lagi saya juga. Yang membuat pesawat udara tersebut langsung freestyle. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Fredraktion dan Kevin naik ke atas pesawat disusul oleh Mans. Di sini Alpha yang terus mempojokkan Doug. Melihat babatok si Alpha yang masuk ke radar, Doug langsung memasangkan kerucut rasa malu dan kelompok anjing itu tunduk padanya. You dog! Hit! Yes, Alpha! Russell yang melihat Kevin dan Fredraktion sedang berjuang, jiwa petualangnya langsung keluar. Mans mengambil jalan pintas untuk menangkap mereka. Akhirnya Russell sudah tidak jadi beban lagi dengan membuktikan membawa rumah Fredraktion ke pesawat udara tersebut. Tapi tiba-tiba... Ya, Mans menembak balon helium yang membuat rumah Fredraktion tidak bisa terbang dan akan jatuh. Fredraktion berusaha menahan rumahnya, tetapi Mans yang terus menembak membuat mereka ketakutan. Mans yang sudah emosi di sini ia nekat mendobrak pintu. Tiba-tiba muncul ide di pikiran Fredraktion. Fredraktion menyuruh Russell berpegangan kepada Kevin lalu mengeluarkan coklatnya. Kevin langsung lari keluar dari rumah dan Mans ikut terjun bersama rumah Fredraktion. Fredraktion terlihat sedih karena rumah kesayangannya harus hilang. Singkat cerita, Kevin pun bertemu dengan anak-anaknya dan hidup bahagia. Bisa kita lihat, sekarang pesawat udara sudah menjadi milik Fredraktion dan Russell. Skin berpindah. Di sini diumumkan para penjelajah yang lulus sebagai penjelajah senior. Russell menerima lencana Assisting the Elderly, alias lencana membantu lansia, dan Fredraktion memberi Russell lencana Ellie, tutup botol soda anggur yang diberikan Ellie kepada Fredraktion ketika mereka pertama kali bertemu. Fredraktion, Russell, dan Doug kemudian duduk bersama makan es krim dan menghitung mobil yang lewat. Tanpa sepengetahuan Fredraktion, rumah itu telah mendarat di tebing di samping Paradise Falls. Film pun tamat. Secara keseluruhan film ini keren banget lah. Bikin jiwa nostalgia saya tuh muncul kembali gitu. Mengingat flashback pas masih bocil pas. Ya zaman-zaman nonton film ini dulu masih inget saya pas masih SD sering banget ini tayang di TV. Mungkin sekarang udah jarang ya. Jujur aja saya suka banget nonton film kartun. Beneran, saya tuh paling suka banget nonton film kartun gitu dibandingkan film ya action sih saya suka, cuman lebih suka ke kartun gitu. Kenapa? Karena seru aja gitu. Meskipun saya ini udah menginjak remaja, tapi ya tontonannya itu masih kayak gini aja gitu. Beda lagi dengan teman-teman saya yang orang-orang lain gitu kan, yang tontonannya itu ya Anda semua pasti tahu lah. Ya itulah untuk keseluruhan film Up ini ya. Jadi film Up ini udah lumayan lama gitu, tahun 2009, tapi masih worth it untuk ditonton. Jadi silakan kalian tonton aja untuk full movie-nya, dijamin lah pasti bernostalgia gitu, zaman ke flashback lagi ke zaman dulu. Ya ke zaman bocil gitu. Dijamin lah seru pokoknya ya. Silakan tonton aja full movie-nya kalau kalian merasa riut gitu dari rangkuman yang saya, maklum lah saya masih pemula ya teman-teman, mohon dimaafin. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Kalau kalian ada saran gitu, next video kita rangkum film apa lagi nih guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.